Oke, silakan Pak Ferry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya semuanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ya pada siang pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan Ketua Kelas, Andi, dibantu pimpin doanya. Silakan Andi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Coba. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya, kita sudah berdoa. Nah, ini kan dalam rangka 17-an ya, Nak. Nah, 17-an itu kan berarti kita mengingat kembali HUT Republik Indonesia. Nah, untuk itu, untuk mengingatkan kita, jiwa kita, raga kita, bangsa tanah air kita, dengan nasionalisme, marilah nanti kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Bisa ya, kita nyanyi bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semua? Bisa ya? Pak. Oke. Pak tampilkan dulu ya. Oke, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Merdeka. Merdeka bilang. Oke, merdeka ya. Oke. Untuk hari ini coba kalian perhatikan dulu Nak. Di antara kita siapa sih yang tidak ada? Ada semua tidak? Lianta ada ya? Oke. Gimana Andi? Ada semua ya teman-temannya? Siap, hadir semua Pak. Oke, baik, bagus. Berarti semuanya Mas Mani hari ini. Oke, selanjutnya kita sebelum belajar ya, kita ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini gampang aja, nggak usah takut. Ice breakingnya gampang kok. Nanti kalian cuman ikuti saja, perhatikan saja kata-kata dari Pak. Nah, kata-katanya begini, ya. Saya Ferry akan berlibur ke Bandung dengan membawa Fortuner. Nah, gitu. Kalau kamu membawa apa ya? Nah, gitu ya. Bisa ya. Nanti Pak tanya nih. Misalnya saya tanya, kalau Yulia nanti membawa apa ya berlibur? Nah, bisa Yulia ya? Ya, kita coba ya. Kita coba dulu ya. Baik. Saya Ferry akan berlibur ke Bandung membawa Fortuner. Kalau Enda membawa apa Enda?
Saya Enda, kalau ke Bandung akan membawa coklat. Kalau Siti Maria membawa apa? Saya Ayo Maria. Ibu Siti. Iya, Siti. Bandung mau bawa kalian dong. Kalau Pak Lianta mau bawa apa Pak Lianta? Lianta. Kalau Saya panggil Pak Lia aja ya supaya lebih familiar gitu ya. Ya, Pak. Iya, Nak. Kalau Lianta. saya mau ke Bandung itu membawa jangkar. Kalau Ibu Stiva mau ke Bandung pakai apa? Ayo, Nak, Gus Pita. Kalau saya mau bawa apa, Nak? Ke Bandung bawa duit, Pak. Duit. Ya, ternyata ice breaking ini gampang-gampang susah ya. Nah, kalian perhatikan nggak tadi? Saya Ferry ya akan berlibur ke Bandung membawa Fortuner. Ferry Fortuner. Nah, bisa kan? Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. Nah, semoga bisa. Saya Ferry pergi berlibur ke Bandung membawa Fortuner. Nah, kalau Elpa membawa apa, Elpa? Saya Elpa kalau pergi membawa duit, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pak, Baik saya Enda anak-anak membawa ember, Pak. sekalian, ini ice breaking sederhana ya, tapi ini menguji konsentrasi kita. Nah, ternyata masih banyak nih yang belum konsentrasi. Nah, kalau clue-nya tadi, nah itu F ya. Nah, huruf pertamanya itulah yang kita ucapkan. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran inti kita, ya, Pak sudah bagikan ya link quizzes di grup WA kita. Silakan kalian buka di sana dan silakan kalian kerjakan dulu. Ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan materi kita nanti. Nah, silakan Pak kasih waktu 2 menit aja ya, 2 menit aja. Silakan. Oke, silakan. Gimana? Baik, Andi sudah ya. Nah, kemudian ada lagi siapa nih? Ya, Liata juga sudah. Bagus semua ya jawaban-jawabannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Jawabannya bagus-bagus semua, nggak ada yang jelek tuh. Hebat. Berarti hebat-hebat semua anak-anak ini. Oke, selesai ya. Oke. Nah, di situ terlihat kan ada pertanyaan-pertanyaan. Di situ ada tentang segitiga siku-siku, tentang apalagi tuh, tentang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang Pak tanya dulu nih. Siapa sih yang di rumahnya, di dekat rumahnya itu ada pohon? Ayo, siapa yang ada pohon dekat rumahnya? Saya ada, Pak. Siapa? Andi ada? Andi, pohon di dekat rumahnya? Ada, Pak. Pohon sirsak, Pak. Oh, pohon sirsak. Baik. Yang lain ada nggak? Kalau nggak ada pohon, apa Lianta? Yang listrik yang adanya, Pak. Waduh. Oh, tiang listrik. Nah, oke, bisa tuh tiang listrik. Kemudian ada lagi tuh. Misalnya ada apa, Siti? Ada pohon cemara. Pohon cemara. Yang lain gimana? Yang lain? Pohon jambu, Misalnya Pak. tower. Nah, tower kan ada kan? Biasanya tower. Ada nggak yang di dekat rumahnya itu ada tower gitu? Ada, Pak. Tower Telkom, Pak. Ada. Ya. Oke. Oh, Yulia berarti dekat tower Telkom. Berarti sinyalnya bagus sekali, Yulia ya. Lumayan, Iya. Pak. Lumayan. Oke, baik. Nah, kalian tahu nggak berapa jarak dari pohon atau tiang listrik ya, tiang listrik sama tower tadi ke rumah kalian? Pernah nggak ngitungnya? Tidak, Pak. Kira-kira? Pak. Enggak. Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Oke, nggak pernah. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak kita hitung ya? Gampang nggak ngitungnya?
Ukurnya itu mudah nggak? Tahu, Pak. Bisa. Meteran, Pak. Pakai apa? Meteran. Pakai apa, Endah? Pakai meteran, Pak. Pakai meteran bisa ya. Nah, berarti mudah dong. Mudah ya. Jadi ngukurnya dari rumah kita ke tempat pohon tersebut. Nah, kalau Pak tanya nih sekarang, kalau tinggi pohon, bisa nggak kita hitung? Susah, Pak. Tidak, Ayo, Pak. Memanjat dulu. Gimana, Gus Vita? Susah, Pak. Tidak bisa. Susah, tidak bisa. Karena tinggi. Bisa atau susah? Susah. Takut ketinggian ya, Pak. Bisa ya, bisa. Tapi sulit gitu ya untuk ngukurnya. Karena nggak mungkin kan kita harus potong dulu tuh pohon, ya. Nah, gitu. Nah, terus gimana caranya, Nak? Nah, itulah nanti kita akan temukan dalam materi kita pada hari ini. Nah, untuk lebih lanjut, yaitu materi apa kita pada hari ini? Boleh nanti kalian lihat di Google Classroom kita. Di situ sudah Pak masukkan ya bahan bacaan. Bahan bacaan terkait materi kita pada hari ini. Nah, nanti kalian bisa baca juga di situ. Oke? Oke, Pak. kita semangat. Pak. Terus semangat. Oke, kalau masih semangat ginilah. Pak, coba semangat pagi ya. Tolong kalian jawab dengan pagi. Walaupun ini siang, nggak apa-apa dong. Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Tepuk tangan dulu kita semua. Oke, anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini yaitu materi tentang perbandingan trigonometri. Nah, untuk apa sih kita mempelajarinya itu? Nah, mempelajari ini tujuannya salah satunya yaitu mengharapkan kalian dapat memecahkan ya masalah perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi nanti, ada diskusi kelompok dengan penuh tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di dalam kelompoknya nanti. Kemudian, tujuan kedua, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan konsep pada perbandingan trigonometri. Nanti juga sama, nanti kalian diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan. Tapi harus dengan percaya diri. Tentu, anak-anak Bapak ini pasti percaya diri semua, saya lihat. Ya, Andi itu percaya diri banget itu. Bisa. Elva juga sama ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian, Pak akan memberikan sebuah tayangan dulu ya. Nah, tayangan berupa bentuk video. Nah, tolong kalian amati dulu video yang Pak akan tayangkan ini. Ya, sebentar Pak, tayangkan dulu. Hasilnya keluar. Mana? Airnya mana? Coba. Eri suaranya. Di situ juga ada pohon. Nah, ada pohon di situ ya. Kemudian jarak antara pengamat ke pohon itu sepanjang jaraknya 6 meter gitu. Oke, anak-anak masih semangat belum? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat pagi ya. Semangat ya, harus semangat. Oke, harus semangat, nggak boleh nggak semangat. Oke. Enda, masih semangat Enda? Alhamdulillah, Pak. Masih semangat, Pak. Oke, bagus. Enda ini selalu semangat ya. Yulia, gimana Yulia? Semangat, Pak. Oke, semangat, harus semangat. Nah, terlihat di situ ya, kita kembali lagi. Di situ jarak antara pohon sama orang itu 6 meter gitu ya, kalau kalian perhatikan. Nah, kemudian ada sudut elevasinya. Nah, sudut elevasinya itu ya
30 derajat. Nah, disitulah nanti kita akan bahas ya, kita bahas di LKPD masing-masing. Nah, setelah ini Pak akan bagi kelompok. Nah, bagi kelompok karena kita di sini ada orang 9 ya, benar ya Andi, ketua kelas kita ada 9 orang. Ya, betul Pak. Oke, akan Pak bagi kelompok 1 itu adalah Andi, Julisa, dan Julia. Itu kelompok 1 ya. Kemudian kelompok keduanya yaitu Lianta, kemudian Gusta sama Tira. Nah, kelompok terakhir, kelompok 3 itu Enda, Elva, dan Siti. Ya. Nah, sekarang Pak akan bagikan LKPD itu di grup WA masing-masing. Silakan kalian cek LKPD-nya. Silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD tersebut. Nah, tentu kalian boleh nanti bertanya. Kalau mengalami kesulitan, nanti boleh tanyakan ke kelompok lain. Misalnya Andi nih, Andi mengalami kesulitan, nanti boleh tanya ke kelompoknya Siti. Begitupun Siti, kalau mengalami kesulitan, nanti boleh juga tanya ke kelompoknya Tira. Nah, kalau misalnya mentok nih, wah gimana nih kesulitan, nggak ketemu nih jalannya. Nah, nanti boleh juga tanya ke Pak. Nanti Pak akan memberikan arahannya, bukan jawaban ya. Nanti Pak akan berikan sebuah arahan ke kalian. Baik, sudah berada di kelompok masing-masing ya? Ya, Pak. Oke. Nah, oke. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Silakan. Nah, diskusi kelompok ini Pak kasih waktu ya, kasih waktu sekitar 5-7 menit. Silakan. Baik, Pak. Oke. Kesulitan untuk kelompok kami Pak. Oke. Ya, Andi, Julisa, Yulia ya. Andi, Julisa, Yulia. Oke, ayo diskusinya aktif ya dalam diskusi. Ya Bu, Yun. Ini gimana yang ini? Yang mana? Yang mana Andi? Sama Yulia Pak, tanya Pak. Yulia tadi Pak. Oh, ke Yulia. Oke, silakan Ya, Pak. diskusilah. Yang mana Andi? Yang ini loh Bu. Yang tinggi pohon. Manggilnya ibu ya. Wah, gimana nih? Yang tinggi pohon ini, Yul. Kayaknya sudah cocok nih Yulia sama Andi. Aduh. Pak, bisa aja Pak. Malu. Iya Andi, yang mana Andi? Itu yang tinggi pohon itu. Gimana ngitungnya? Belum paham, nggak tahu nih rumus yang mana ya? Bawa meteran aja ya. Yuk. Andi masih sulit ya, Andi sepertinya. Iya Pak. Baik, kelompoknya Lianta gimana, Lianta? Lagi ngitung, Pak. Oh, lagi ngitung. Hitung ini, Oke. Pak. Tira, gimana Tira? Kami Oke, satu kelompok, Tira, Pak, ya. sama Pak Dianta lagi Gus ngitung. Gus Pita gimana, Gus? Kami satu kelompok sama Pak Dianta. Ini lagi menghitung, Pak. Iya, betul. Satu kelompok ya. Iya, Pak. Oke. Masih ada waktu ya, silakan kalian berdiskusi dalam kelompoknya masing-masing. Gimana kelompok Elpa, Enda, dan Siti? Masih cari-cari, Pak.
Ya On the Pak, way. masih dicari-cari Pak. Masih on the way. cari-cari. Masih bingung nih Adakah Pak, lagi kesulitan? diskusi Pak. Oke, masih Ada bingung. Pak, sulit. Boleh, Malahan boleh bingung. nak. Kayak Sulit mana ya? Pak arahannya Pak? Iya. Oh, boleh nak. Nanti tanya ke ini nak. Tanya ke kelompok lain. Boleh tanya ke Julisa, boleh. Nanti ke kelompok 1 ya. Boleh Ya. Pak ya? Boleh Pak. Ya makasih Pak. Silakan. Boleh, boleh. Kan bertanya, nyari informasi nanti kan. Nah, nanti kalian simpulkan sendiri. Gimana? Oke, sudah ya. Sudah Pak. Kalau Sudah, sudah sudah. semua, nah, oke, sudah cukup. Waktunya sudah cukup, nak. Nah, silakan stop dulu mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang waktunya Kak untuk presentasi kelompok. Oke. Ayo, siapa dulu yang mau presentasikannya? Boleh, satu kelompok dulu. Oke, kelompok Enda, kelompok 3, silakan. Kelompok Enda. Yang ini Pak ya, yang rencana 1 Pak ya. Waktunya sedikit saja Enda ya. Iya. Waktunya Pak kasih waktu cuman 3 menit ya. Yang lain nanti menanggapi. Iya Pak. Nah, kemudian kelompok lain, nah, nanti tolong kalian rangkum hasil dari presentasi kelompok 3. Begitupun seterusnya. Oke? Baik, Pak. Silakan Enda. Ini Pak, untuk yang rencana yang 1 Elpa Pak, ya? itu Enda Pak. Oke, baik. Silakan. Boleh. Pak, jadi Boleh. Silakan Enda. rencana yang Dipresentasikan saja Enda. Nah, Iya Pak. Yang untuk yang permasalahan 1 ini Pak, kami buatnya dia diketahuinya itu ada jarak dari pohon ke C Pak, ada jarak dari anak itu ke C, kemudian ada tinggi anaknya Pak. Tapi yang ditanyakan tinggi pohonnya nih Pak. iya. Kalau kami pakai di sini kami pakai perbandingan nih Pak, nggak tahu benar atau salah nih Pak. Kemudian kalau untuk yang kedua kami Oke, sudah perbandingan tahu, ya. iya Oke. sudah tahu sudutnya itu sudutnya gunung, sudut pandang ke gunung, kemudian sudut pandangnya ke asap ya Pak ya. Tetapi baru tahu tinggi gunung kan Ya. Pak. Nah ini kami belum tahu Pak solusinya Pak kayak mana Pak. Mungkin kelompok kami ini belum mencari informasi dengan benar Pak. Ya Pak, itu aja Pak. Oke, nggak apa-apa Enda. Nah, nanti kita cari lagi ya informasinya. Ayo. Nah, sekarang itu yang disampaikan oleh Enda. Gimana deh kelompok lain? Kelompok 1 gimana tanggapannya? Kami Pak, mau nanggapi Pak. Ayo nak. Oke, boleh. Lianta, boleh. Silakan Lianta. Nih, coba-coba ya Pak ya saya Pak. Ini hasil kerja saya Pak. Sama teman-teman Boleh. tadi, sama Ibu. Boleh, silakan. Ibu Puspita yang paling aktif tadi Pak. Ibu. Kan di gambar ada pohon ya Pak ya. Iya, betul. Nah, di situ kan ada kebentuk 2 segitiga tuh, ada yang kecil ada yang besar. Nah, ya bisa dilihat ya di masing-masing LKPD Itu kayaknya ya. pakai dia kan Betul. sama siku-siku kali kayaknya Pak ya, segitiganya Pak. Nah, terlihat siku-siku ya, karena dia Mirip ya. ada- Terus ada titik iya, 2 itu kayaknya betul. maksudnya sudutnya ya Pak ya, kali sama ya Pak ya. Di Nah, gimana itu? titik Yang C, lain coba di lihat titik C LKPD. itu ya kan ada titik 2 ya Pak ya. Nah, itu jadi Iya, kami Pak. bandingkan Pak. Jadi kami bandingkan tuh nanti yang sisi yang sama yang tinggi orangnya nanti disamain sama tinggi pohon. Terus jarak orang ke titik C disamain dengan jarak pohon ke titik C. Terus dapat tuh. Baik. Kami dapat jawabannya 4,8 Pak. Nggak tahu udah benar apa enggak Pak. Oke, 4,8. Bagaimana kelompok 1? Sama nggak kira-kira dengan Lianta tadi? Ya Pak, sama Pak. Oh, sama. Baik, berarti sudah ketemu dong masalahnya, pemecahannya gimana? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Wah, hebat-hebat semua ya. Kelompok 3 sudah presentasi, kemudian kelompok 2 menanggapi, kelompok 1 juga menanggapi, semuanya bagus-bagus semua. Nah, dari sini kita akan simpulkan ya. Nah, sekarang dari hasil yang kalian presentasikan tadi, menurut kalian manakah cara penyelesaian masalah yang paling mudah menurut Anda? Nah, silakan nanti kalian buat di link Jamboard yang Pak akan kirimkan di
di grup WA masing-masing. Ya, silakan kalian tuliskan di situ. Nah, di situ ada stick note-nya. Silakan kalian tuliskan di situ ya untuk evaluasi kerja kalian. Nah, sekarang silakan Pak, kasih waktu cuman sedikit saja ya, 1 menit aja. Silakan. Baik, Pak. Udah, Pak. Gimana sudah? Wah, banyak nih ya. Ada menyatakan bahwa disimpulkannya untuk mencari suatu sisi yang belum diketahui dari suatu sudut elevasi, maka dapat dengan mudah ditentukan dengan rumus perbandingan gitu ya. Ada juga menyatakan bahwa dengan rumus perbandingan trigonometri. Semua jawaban kalian itu benar semua, nggak ada salahnya. Berarti kalian sudah mulai tahu ya dengan apa itu konsep perbandingan trigonometri. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada, Pak. Belum ya? Oke, Belum, Pak. kalau belum, baik. Kalau belum gini nak, sekarang kalian akan Pak berikan sebuah tes formatif. Nah, jangan risau dulu ya. Cuma 1 soal aja kok. Silakan kalian nanti kerjakan ya di buku tulis aja nak. Nah, nanti soalnya akan Pak tayangkan dan Pak akan kirimkan di Google Classroom juga ada. Nah, kalian tulis, nah jawabannya nanti di kertas, kemudian kalian foto, kalian upload di Google Classroom kita. Bisa dong? Bisa, Pak. Bisa ya? Pak. Oke, silakan kalian kerjakan. Untuk soalnya kan cuma 1 nih. Pak kasih waktu cuma 2 menit aja ya. Silakan dikerjakan masing-masing ya, bukan per kelompok lagi. Silakan. Ayo kerjakan sendiri-sendiri ya. Iya, percaya diri. Nah, percaya diri dengan diri sendiri. Nggak usah lihat teman-temannya, belum tentu jawaban teman itu betul. Udah, Pak. Baik, sudah ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Oke, Selesai. sudah. Nah, kalau sudah silakan foto, nak. Saya foto pakai HP-nya, nggak apa-apa pakai HP. Siap, Pak. Foto, kemudian kirimkan Baik, ke Google Classroom kelas kita. Nah, nanti akan Pak cek di situ. Ya. Oke, Elva sudah mengirim. Iya, bagus. Nah, Tira. Sudah, juga. Pak. Siti. Oke. Baik, semuanya sudah mengirim ya. Nah, baik anak-anak sekalian, setelah kita belajar pada hari ini, tentu kalian sudah tahu tuh konsep perbandingan trigonometri itu seperti apa. Nah, sekarang kita perlu merefleksi diri ya, merefleksi diri. Nah, silakan nanti kalian tuliskan pelajaran pada hari ini. Pertanyaannya itu cuma dikit kok. Pertanyaan pertama itu, apa saja yang telah pelajari hari ini? Nah, nanti kalian tuliskan di Jamboard yang Pak bagikan di grup WA kelas ya. Kemudian pertanyaan kedua itu, ya, apa saja yang masih belum dipahami tentang perbandingan trigonometri segitiga siku. Yang ketiga, apa yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Yang terakhir, bagaimana implementasi yang akan dilakukan ke depan ya setelah belajar perbandingan trigonometri ini. Silakan kalian tuliskan pendapat, tanggapan kalian di link Jamboard yang Pak kirimkan di grup WA. Silakan. Oke, Pak. Baik, sudah ya. Wah, banyak sekali nih refleksi masing-masing kalian.
Oke. Nah, Sudah, kalian Kak, kan sudah kirim merefleksi juga. nih semuanya. Nah, berarti sudah mulai paham ya. Nah, oke, untuk itu sepertinya pembelajaran kita pada hari ini cukup dulu ya sampai di sini. Nah, nanti ada tugas di rumahnya untuk latihan, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang perbandingan trigonometri. Nanti lihat aja di kelas Google Classroom kita. Di situ ada lengkap, ada di situ. Bahan bacaan juga ada. Oke? Oke, Nah, baik. Pak. Untuk itu Pak Kiri dulu ya. Terima kasih. Teruslah belajar karena dengan belajar kamu bisa memperbaiki hidupmu. Semangat. Semangat. Oke, sampai jumpa minggu depan. Materi minggu depan adalah pemanfaatannya, perbandingan trigonometri. Pak Kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri. Pak. Oke, Pak Peri, kalau untuk ya dikondisikan waktunya, Pak. Iya, Nah, tidak apa-apa. Nah, ya. Saat lagu Indonesia Raya itu memang Pak, kalau penayangan video saya lupa ngomong, dia macet. Jadi sebaiknya link saja yang Bapak klik. Kalau link iya Bu. diklik dia jalan. Tapi kalau misalnya video memang gitu Pak, memang apa? Memang cer seperti itu memang. Tapi bagus, keren. Pertama lagu Indonesia Raya. Kenyataannya pada kegiatan yang sebenarnya memang benar yang Bapak lakukan itu siswa juga diajak bernyanyi. Tetapi karena di Zoom tidak apa-apa misalnya pesertanya tidak bernyanyi karena tentunya masing-masing ada sinyal lelet jadi dibaruin ya sinyalnya lancar. Halo, iya. Gitu, ya. Bisa mendengar Bu saya? Halo. Bagus Bu. Oh, bisa, oke. Nah ya terus ya untuk ice breakingnya juga bagus, itu menganalisa konsentrasi. Tetapi contohnya jangan satu, kalau Bapak maunya tentang misalnya saya Pak Peri membawa Fortuner apa tadi ya? Apa Pak nyebutnya bahasa Inggrisnya? Fortuner. Nah saya tadi terpikir tidak F dengan F. Setelah yang Bapak kedua baru saya terpikir F. Saya terpikirnya gini. Wih, Bapak ini sok kaya. Kenapa tidak Aila misalnya? Kenapa tidak Xenia yang 1000 umat untuk sebagai sampel misalnya di kepala saya. Nah, jika Bapak mau ice breaking tentang menganalisa konsentrasi, jadi Bapak contohkan, saya Peri membawa Fortuner, Santi membawa susu, Ica membawa ikan. Nah, jadi langsung mereka yang memahami loading. Tetapi mereka yang belum paham ketahuan nanti standar ukurnya. Oh, ini agak lelet, ini agak, tapi kan sudah dapat gambaran. Tapi kalau satu tadi Pak bingung, saya juga bingung. Peri membawa Fortuner. Saya tidak terpikir FF-nya sama. Saya terpikirnya gini. Wih, Bapak ini Fortuner. Tuh, Pak ya satu. Jiwa gibah saya muncul melihat ice breaking Bapak. Oke. Yang kedua di situ apa ya tadi? Kelebihannya itu saja yang saran ya Pak. Yang lainnya sudah bagus. Kelebihannya tadi ada pertanyaan pematiknya ada, melibatkan anak ada, suasana menjadi hidup juga ada, sudah sesuai dengan memang untuk kita guru itu memang seperti itu, lingkungan sekitar ya, apa yang dijadikan contoh. Terus lagi pengamatannya tadi ada untuk siapa yang siswa yang tidak bisa, yang bisa tadi ada saya ambil, saya dengar sedikit. Terus menjadi siswa dituntut menjadi pemimpin pembelajaran, silakan presentasi juga ada. Baguslah klub. Oke, itu saja kalau dari saya. Silakan Ibu Alen. Oke, ya. Untuk Kak Ferry, Iya, Bu. jadi tadi saya stop record
seharusnya belum stop record sampai komentar. Jadi nanti digabungin aja ya Pak. Dari yang Oh iya, Bu. hasil yang punya Bapak tadi, kemudian dilanjutkan yang hasil review ya, komentar para dosen sama guru pemok. Oke. Dari hasil yang sudah Bapak lakukan tadi, kita kan ada rubrik penilaian ya. Nah, jadi kalau tadi saya amati ketika Bapak teaching mengajar itu mungkin ya untuk yang lain untuk interaksi ya, interaksi antar siswa ke Bapak, siswa ke guru ketika berdiskusi, kan ada waktu diskusi tadi ya. Nah, paling tidak ada ini Pak, ada interaksi antara misalnya kalau siswa kesulitan terhadap materi yang diajarkan, yang disajikan Bapak, ketika mereka bertanya ke Bapak, silahkan dijawab oleh Bapak. Artinya di sana muncul interaksi antara siswa dan guru gitu. Nah tadi saya belum nampak. Nah tadi Pak Ferry mengarahkan kepada siswa ke siswa. Itu tadi yang saya lihat. Itu saja. Nah kalau yang lain-lain sudah bagus. Bapak melakukan apresiasi dengan menggunakan apa namanya melihat pohon ya, apakah ada pohon bukan ya, apresiasi tadi ya mengantarkan Ada pohon pada di sekitar siswa rumah gitu. mengantarkan pada siswa ke materi gitu ya, melihat pohon gitu tadi ya, kemudian menstimulasi mengenali masalah dan akar masalahnya, kemudian menstimulasi dalam mengidentifikasi alternatif solusi, membentuk kelompok tadi sudah ada, kemudian menggunakan metode, model, pendekatan, dan menggunakan media, salah satunya quizzes tadi sudah ada, kemudian penggunaan tiket sudah pasti ada di dalamnya, adanya variasi interaksi tadi yang sudah saya sampaikan. Nah itu tadi guru ke siswa pada saat diskusi itu belum muncul. Ketika siswa mengalami kesulitan, tadi belum muncul yang saya lihat. Kemudian memanfaatkan waktu, tadi agak takut sedikit ya Pak pas waktu video ya, Iya. pas waktu video mau tampil tapi ternyata nggak tampil. Makanya tadi disampaikan Bu Desi mungkin itu ditaruh di link supaya itu ya. Kalau itu tadi dalam bentuk aplikasi dari Bapak ya? Atau sudah bentuk link? Apa, Bu? Ya di ini ada Bu, di PPT ada, di ini ya yang sudah ada di di Google Drive itu ada sih. Jadi tinggal barcode-nya aja diklik gitu. Tinggal diklik ya, tapi nggak muncul ya. Iya, karena waktu juga, Bu. Oke, ya. Jadi itu sih kalau saya tadi tuh takut-takutnya pas di awal Bapak pakai Indonesia Raya ya, nanti takutnya cukup nggak nih waktunya 30 menit gitu ya. Kemudian ditambah lagi video pasti nggak cukup gitu kan. Nah, jadi hilang videonya tadi. Kemudian Pak Ferry sudah memanfaatkan waktu cukup sampai 30 menit sampai akhir. Kemudian sampai menutup ya, tadi sudah ada, kemudian menggunakan volume dan intonasi suara yang baik, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kemudian penggunaan komunikasi nonverbal, penggunaan penguatan, punishment, tepuk tangan tadi sudah dilakukan, kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, berpakaian kesampaian berpakaian tidak Bapak lakukan, kemudian adanya evaluasi tadi ya sedikit, kemudian ada penugasan kepada siswa. Nah, itu sudah muncul semua di waktu 30 menit. Oke, itu saja. Sudah 1:40 ya, kita lanjut untuk persiapan berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Bu Alen, Bu Desi. Iya, Bapak.